Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu dan kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di kesempatan yang indah di Kamis tanggal 19 Januari ini. Kita kembali masuki pelataran Tuhan dengan penuh sukacita. Dan biarlah firman-Nya terus menjadi kekuatan hidup kita. Dan menjadi satu-satunya penuntun tiap langkah kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali diteguhkan oleh firman Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam perbuatannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama. Untuk doa sebelum firman kami serahkan ke Evangelis Tony Ragu. Hanya Engkau satu-satunya tempat sandaran hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Setiap pujian syukur kami umat-Mu yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan waktu yang Tuhan berikan saat ini, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah mengurapi, memberkati, memberikan pewahyuan kepada hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan utus menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam semua keluargaku. Shalom. Iya, di Pulau Jawa dan di luar Jawa, bahkan mungkin di luar Indonesia, ya. Siapapun saudara semua saya sapa. Kasih Tuhan Yesuslah yang memungkinkan malam hari ini atau saat ini kita dapat bersama di dalam ibadah PA, ya, pemahaman Alkitab. Yang lebih terutama adalah kita mengerti prinsip-prinsip dalam Alkitab, kemudian secara aplikatif, ya, bahwa apa yang menjadi maksud Tuhan itu terlaksana. Dan selalu saya menegaskan, keuntungannya bukan buat Tuhan.
Tetapi keuntungan itu adalah buat kita. Tuhan bukan pedagang, dia tidak cari keuntungan. Nah, sebetulnya kita anak-anak Tuhan juga sebetulnya berpikir ya tidak sekadar cari untung di dalam kita bertuhan. Ingat itu, tidak cari untung di dalam kita bertuhan. Karena Tuhan sudah berusaha menguntungkan kita. Dan berarti kalau Tuhan menguntungkan kita, sudah dipastikan semua perjalanan kita di dunia ini terjamin. Sampai selesai perjalanan dunia pasti terjamin. Saya menghargai semua keluargaku yang hari ini mungkin telah berjibaku dalam kegiatan aktivitas ya, menunaikan kesibukannya masing-masing. Kalau dalam bahasa iman lain itu sudah umum di negeri kita, sebagian besar mengatakan mencari nafkah. Bahkan hari ini juga di layar monitor saya melihat bagian keluargaku yang masih berada di dalam tugas karyanya, namun tetap mengusahakan dapat berfellowship. Tuhan memberkati semua jerih lelah dari keluargaku semua, dimanapun saudara-saudara berada. Puji Tuhan. Iya. Haleluya. Baik, saudara-saudara, sekedar info, puji Tuhan, proses erection di settingnya pilar-pilar baja, konstruksi baja gereja kita terus berjalan. Saudara terus doakan agar semuanya betul-betul ada di dalam tuntunan naungan Tuhan pastinya. Semua yang mengerjakan diberi perlindungan, penjagaan oleh Tuhan. Ya, sampai selesai dengan baik. Dan kita bersyukur dan kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Baik, hari ini saudara-saudara kita akan kembali mengambil ayat nats yang ada di dalam khotbah minggu yang lalu, Ulangan 6 ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Iya, saudara-saudara, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Itu kalau dalam bahasa yang lebih sederhana dan sering digunakan adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Dari awal Tuhan menciptakan ya kakek buyut kita itu di dalam suatu keadaan yang sangat ideal. Ya, kapan itu terjadi? Selama manusia sungguh-sungguh skala prioritas dalam hidupnya adalah melaksanakan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, kehendak Allah. Dan selagi itu terjadi, semuanya ideal. Sebaliknya ketika terjadi pembelesetan, maka semua tatanan tidak ideal dan yang terjadi berbagai macam kesulitan itu dialami oleh makhluk yang hidup di dalam dunia ini. Jadi gambarannya saudara-saudara, kapan itu semuanya ideal adalah masa dikatakan manusia berada di Taman Eden. Itu sepenuhnya yang terjadi, yang dilaksanakan adalah kehendak Tuhan. Maka dampaknya adalah manusia itu begitu menikmati hubungan, relasi dengan semuanya baik dan ideal.
hubungan atau relasi dengan Tuhan bagus, dengan alam, ya, bahkan waktu itu tetangga dekatnya adalah singa, macan tutul, ceta, ya, berbagai macam binatang yang sekarang itu dapat julukan sebagai predator, pemangsa. Nah, pada waktu itu enggak. Justru manusia yang memberikan nama-nama itu. Ya kan, sesuai dengan sebutannya. Nah, ketika nanti dalam berjalannya waktu setelah manusia itu berkembang biak, Indonesianya ngomong gajah, ya, nanti yang tetangga kita di Australia bilang elephant. Ya, jadi itu masing-masing nanti berkembangnya waktu sesuai dengan budaya, kebudayaan. Jadi saudara-saudara, tidak pernah terjadi Adam atau Hawa dicakar singa, itu kan tidak ada di Alkitab. Semua tunduk. Nah, melangkah ya, setelah terjadi ketidakidealan, ya manusia tidak berkuasa lagi ya dengan predator. Tetapi pernah sekali diceritakan bahwa kemudian si predator itu ya tunduk diri dan tidak mampu mengapa-apakan sosok pribadi yang ada di sebelahnya. Yang kalau di dalam situasi umumnya mesti dilalap habis, singa-singa itu lapar. Masih ingat? Ada yang mau jawab saya? Ada Bu Kasno. Itu siapa itu yang disegani Bu Kasno? Iya, ya siapa mau unmute? Silakan. Khotbah saya kan beberapa saat lalu dimasukkan di dalam gua singa kan? Iya, Daniel, betul ya. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kok bisa? Jawabnya sederhana. Karena Daniel di dalam posisi seperti seolah ada di Eden. Nah, di Eden itu sebetulnya bukan lokasinya. Ya, bukan lokasinya. Tetapi situasinya. Eden itu artinya taman Tuhan, sama dengan paradise. Atau kemudian kita mengenal paradiso. Ya, saudara-saudara, atau Firdaus. Orang kan dalam pemikiran kalau saya meyakini Firdaus itu ya di bumi. Tempat di mana nggak penting. Tetapi beberapa orang berpikir Firdaus, Taman Eden maksudnya ya, ini dalam teksnya Taman Eden itu di bumi. Ada orang berpikir itu bukan di bumi. Nah, ada kemungkinan ini rada terpengaruh dengan konsep agama lain. Yang Eden disebutnya itu Firdaus, itu di sorga. Baru diusir keluar, ya kan? Itu konsep agama lain. Diusir dari sana, Adam mendaratnya di mana, Hawa mendaratnya di mana, ketemunya nanti di mana, begitu kan? Ya silakan. Itu kepercayaan agama lain. Tapi sebetulnya Eden atau paradiso atau paradise itu yang arti sederhananya adalah taman Tuhan. Di mana hadirat Tuhan hadir di situ menjadi suatu keadaan yang indah, yang ideal, ya. Terpenuhi kebutuhan manusia khususnya di sini. Ya, manusia. Kebutuhan damai sejahteranya di Eden penuh sejahtera. Ya, kebutuhan secara jasmani karena manusia dari mulanya diciptakan itu dengan jasmani. Ya. Makanya saya yakin jasmani diambil dari debu, debu itu diambil dari bumi. Ya, makanya nanti di sorga itu tubuh yang ada di sana ya tubuh yang rohani,
kayak tubuh Tuhan Yesus. Ya, dikatakan yang tidak rohani tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu kalau tidak salah ya. 1 Korintus 15 ayat 50 atau 55 itulah, nanti saya cari di sekitar itu dah. Ya. Jadi jelasnya di bumi kebutuhan jasmani, kebutuhan ya secara kejiwaan, kebutuhan jiwa aman, sejahtera. Dengan Tuhan bagus, yang dipikir kehendak Tuhan saja. Akhirnya relasi pasangan suami istri ini digambarkan bagus. Sebelum pasal 3 kitab Kejadian itu tidak pernah ada satu konflik begitu. Ya. Dan yang terjadi apa? Semuanya terpenuhi. Ya, kebutuhan dari kehidupan itu yang berapa lama Pak di Taman Eden itu Adam Hawa. Waduh. Wong sesudah diusir aja masih 600 sekian tahun. Iya kan? Waktu sebelum diusir dalam arti kata hadirat Allah. Ya, sebelum ditarik, sebelum diangkat. Itu artinya terusir keluar dari hadirat Allah. Ya, itu 600 sekian tahun. Sebelumnya nggak bisa ngitung. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi kapan rusaknya? Rusaknya ketika manusia sudah mulai ya berkutat di sekitar jahat atau baik, baik atau jahat. Makanya di dalam konsep pemikiran saya mungkin juga tidak sama dengan kebanyakan orang berpikir dulu manusia itu taunya cuman baik saja. Saya melihatnya tidak begitu. Dulu waktu di Eden manusia taunya hanya benar. Karena benar itu ya di atas baik. Karena baik belum tentu benar, ya kan? Tetapi di dalam kebenaran itu ada kebaikan. Sebelumnya cuma tahu benar. Benar itu apa? Benar di sini adalah semua ya bertitik tolak pada kehendak Allah, kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Itu yang terlaksana. Manusia walaupun punya free will, ya kehendak bebas, dia tidak gunakan itu secara ya membabi buta atau liar, tidak. Ya, saudara-saudara, free will-nya tetap di bawah rambu-rambu kehendak Tuhan. Ketika manusia mulai mengikuti ideologi yang ditanamkan oleh ular itu, baru mulai dia memakai free will kebablasan. Ya, Tuhan kan bilang semua boleh dimakan, yang di tengah jangan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, selagi dia tidak menggunakan ya kehendak bebasnya untuk liar, semuanya benar, semuanya baik, semuanya aman, semuanya sejahtera. Ya, lompat kemudian begitu di Daniel peristiwanya, nah berulang di situ. Artinya apa? Memberikan gambaran kepada kita, ya, ketika saya dan saudara betul-betul hidup, ya, tidak menyalahgunakan kehendak bebas atau free will kita, berarti yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang terus diupayakan, ya, dilaksanakan. Nah, yang terjadi di situ apa? Semua keuntungan, ya, itu diberikan Tuhan kepada kita. Makanya kalau tahun ini saya sudah sama-sama menggumulkan ya dalam doa, tahun perlombaan dan pasti kita menang. Saya tetap memproyeksi, saya tetap mensupport dengan ya kuasa
kuasa doa, tentunya harapan sebagai orang tua, ya agar seluruh keluarga besar pada hakikatnya semua menjadi pemenang-pemenang. Pemenang itu menjadi pemenang ya bukan masih apa ya. Karena kalau kita mau ya energi kemenangan, modal untuk menang Tuhan Yesus sudah berikan kepada saya dan saudara. Kamu bahkan didapati lebih dari pemenang karena Yesus ya yang telah mengalahkan segala sesuatu, dia ada di dalam kita. Kontribusi kita cuman, aku mau di tahun 2023 ini, aku mau belajar untuk mempersembahkan hidupku. Ya, mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana itu? Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita menyangkal diri dan memikul salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan, ya, berpedoman seperti yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 2, coba kita buka sama-sama, ayat 11 dan 12. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya pedomi apa yang Paulus sampaikan. Kalau orang tanya, Pak, kerinduan Bapak yang paling dalam hidup itu apa? Ayat ini. Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu, seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kepada semua rekan sejawat saya pun, kiranya ini menjadi satu ya penyegar kembali. Dan sekaligus juga memberikan dorongan untuk kita ingat bahwa memang kita dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, untuk mengobarkan prinsip hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, kalau sesuai dengan kehendak Allah, contoh siapa yang saya angkat lagi? Seorang Daniel. Peristiwa Taman Eden berulang. Sekarang aplikasinya apa Pak Gembala? Saya mau katakan, ketika saya dan saudara mengikuti kehendak Allah, siapa sih yang digambarkan singa yang mengaum itu? Tolong ada yang mungkin unmute, perdengarkan suara. Siapa? Iya boleh, bergumam ya, ada Pak Suko dan beberapa dari saudara. Ya, iblis yang mengaum-aum. Sesungguhnya ketika kita mengedepankan hidup mengikuti kehendak Allah, apa? Yang benar aja. Lah kalau salah gimana Pak? Ya sudah, kesalahan 2022 minta ampun kan sudah. Kita tinggalkan. Kita lepaskan ya semua beban dosa kita kan. Ibrani pasal 12. Ah sudah. Kita terus berjalan melangkah. Masih ada kesempatan untuk memulai. Ini di kalender 19 Januari. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita melangkah, mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Allah. Saudara-saudara, yang terjadi apa? Iblis tidak akan berkuasa sedikit pun atas saya dan saudara.
Ini yang mau ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak rumah tangga, ngacak-ngacak ekonomi, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ngacak-ngacak relasi. Relasi siapa? Manusia dengan Allah. Manusia dengan sesama. Sesama yang mana? Yang paling dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga siapa? Suami, istri, orang tua, anak, kerabat. Coba kalau kita terus berbenah. Saya yakin ini beberapa telah menampakkan kesaksian bahwa begitu terjadi rekonsiliasi, ada perbaikan hubungan, ya. Rezeki itu sampai urusan rezeki terlihatkan, aduh, ada banyak perubahan. Sasaran iman yang sungguh-sungguh baik bukan untuk mencapai rezeki, tetapi orang yang beriman hubungan baik dengan Tuhan, rezeki selalu ada. Yang percaya angkat jempol, saudara. Siapapun kita. Ya, bahkan kemarin ini, saya tidak perlu sebut ya, tetapi seorang ibu purna keluarga datang kepada Evangelis Hizkia, kami mau kasih persembahan lagi. Dalam jumlah 3 kali lipat dari yang lalu. Dengan ngomong, dapat rezekinya besar ya, saya kasih besar. Ya, saya doakan. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Seorang ibu purna keluarga. Dalam hati saya bukan jumlahnya. Bukan kemudian ada progres besarannya yang masuk ke gereja. Ini kaitannya untuk pembangunan atau untuk visi misi apapun. Tetapi saya mensyukuri melihat ya jalur kerja kuasa Allah itu. Ketika orang menjalin hubungan baik, coba aja saudara. Jujur, kerja yang serius, disiplin. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Orang semakin banyak percaya kepada saudara. Yakinlah, ini sudah logika yang logis, sangat sederhana. Orang akan memberi perhatian kepada orang-orang yang demikian. Makanya pesan Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Coba kita buka di sana. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lihat ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam hal apa? Dalam konsep yang terjadi. Ya, tidak di semua orang. Sebagian taruhlah. Pak, mau jujur? Waduh, gak mungkin Pak sekarang. Jujur ajur umpamanya. Jangan ikut. Tapi soro Pak, gak apa-apa. Apalagi yang muda-muda. Anak-anakku semua, cucu-cucuku, kawan muda remaja semua. Jangan takut soro. Saya sarjana Pak. Tapi di dalam berproses ini pekerjaan awal ini. Wah, harus sedemikian. Loh wajar. Kok sarjana teori yang banyak. Tapi praktis lapangan kan ini sekarang. Ya. Untuk meraih sesuatu yang lebih. Ya, istilah umumnya menjanjikan. Atau barangkali prospek. Ya memang harus soro. Tidak apa-apa. Tapi jangan ikut konsep yang seperti itu. Nanti kita di dalam ya dunia kerja, di dunia ini dimanapun akan bertemu persimpangan. Ada jalan lebar, jalan sempit. Coba aja kalau kita ikuti jalan Tuhan. Kehendak Tuhan itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Yang benar. Benar ukurannya Tuhan. Ya. Jangan tawar-tawaran lah dengan Tuhan. Lebih baik kita tanda kutip kayak ya bodoh gitu dalam pengertian. Aku mau jadi anak-anak di dalam perbuatan salah. Itu kata Paulus ya.
Jadi aku jadi anak-anak di dalam hal perbuatan dosa. Nggak ngerti, makanya anak kecil digambarkan dia masih belum berbuat banyak yang aneh-aneh. Ya, saudaraku ini kan nggak usah tawar-menawar, negosiasi tentang, ya kalau kita udah tahu, ya udah jangan. Yakinlah. Mungkin susah dulu, nggak apa-apa. Ada ayat firman Tuhan, barang siapa menabur dengan tetesan air mata, nanti suatu hari akan menuai dengan apa? Iya, sukacita. Mungkin sementara sorrow, ya, tetesan air mata, menangis. Nggak masalah. Merintis sesuatu nggak gampang. Apalagi kalau berinovasi, bisa coba membuat terobosan. Kita sebagian orang cuma niru. Niru itu nilainya tidak semantap bobotnya ketika justru apa yang tidak difikirkan orang lain, kita mulai memikirkan di situ. Rada nekat-nekat dikit umpamanya. Dan tipikal yang begini itulah yang mengantarkan kebanyakan orang kesuksesannya itu terus berkesinambungan. Kontinuitasnya itu ada. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pak, ini zaman edan. Ada catatan, Pak. Kalau udah ikut edan, gak kedoman. Iya, sampai istilah-istilah itu yang dulu rada tabu diomong. Kata gila itu kan dulu orang sudah tersinggung. Sekarang enggak. Makanan enak, gila bener gitu ya. Enak banget, enak gendeng. Loh apa itu? Hauce secimping. Sambil mengingat dan mempersiapkan sok lusa ya Imlek. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Istilah ini saya pernah ada seorang Lao Tse. Lao Tse itu guru ya. Kemudian itu apaan? Ya, beliaunya rada jadul ya, rada jadul. Itu kok ada kata gila, kok enak, gimana itu? Mukse, ada yang manggil gitu saya, boksu ya sekarepmu ya kan. Semua kan memuliakan Tuhan aja ya kan. Saya bilang ini istilahnya anak sekarang. Ya enak gila gitu ya. Sehingga bahasa Mandarinya itu ya itu, hauce secimping. Nanti lagu barat juga Gresi itu ya. Itu kalau di Jawa kan gendeng gitu ya. Jadi ini istilah-istilah yang apalagi sekarang ada crazy rich. Nah, itu gimana itu terjemahnya itu crazy rich ini ya. Kaya gila gitu ya. Atau gila kaya. Jadi belum tentu kaya tapi gila. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang terjadi. Firman Tuhan mengingatkan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kalau mau serupa kadang-kadang kita itu tergiur karena tergiur satu keberhasilan sesaat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Cuma sesaat. Temporary. Terus bagaimana kelangsungannya? Nah itu. Makanya selalu saya bilang, ya orang-orang muda, orang-orang yang ingin melihat progres ke depan. Sekarang sulit dulu, susah dulu, gak apa-apa. Itu ada peribahasa yang baik lah ya. Rakit-rakit ke hulu, ya berenang-renang ke tepian, ya kan? Kita semua tahu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan jadi sama. Demi pemuasan diri. Melampiaskan sak mau-maunya. Karena lihat tolok ukur apalagi contohnya itu barangkali sinetron-sinetron yang gak jelas. Bagaimana sikapnya suami terhadap istri. Bagaimana sikap istri terhadap suami. Lantas itu kemudian diikuti. Ya, entah istrinya atau suaminya yang kecenderungannya. Ya, sikapnya itu begitu mau ya sak maunya sendiri, stop. Ya, stop. Jangan ikuti. Kita belajar sama-sama. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kita belajar sama-sama. Tetap bagaimanapun.
Ya, ketika kita ikuti relnya Tuhan, kereta kehidupan kita pasti sampai di ya stasiun tujuan. Pasti. Tapi coba keluar dari rel, lain persoalan. Jangan ikuti. Alkitab katakan di sini, Paulus ngomong, dalam berumah tangga, di dalam pekerjaan, bidang usaha, di dalam pengeterapan hidup. Makanya belajar sama-sama. Saya ngomong sederhana, sering saya pakai, orang tua itu belajar terus ya. Kita sadari semua kekurangan, ya, kesalahan. Tidak ada manusia yang nggak pernah salah kan. Tapi belajar terus. Anak juga begitu, belajar. Waktu kecil anak kita tuntut belajar apa? Belajar dari tiduran untuk bisa duduk sendiri, iya kan? Kita bantu, kita semangati. Dari duduk barangkali merangkak ya. Ada dalam bahasa di Jawa itu ngesot, jalan pakai bokong ya, pakai pantat ya. Nah, nanti waktunya berdiri itu belajar perkembangan secara fisik. Tetapi nanti ke depannya anak dituntut juga belajar. Ya. Sama-sama. Suami istri juga begitu. Jangan pernah berhenti belajar. Kami sudah menikah, sudah hampir perkawinan ya perak atau emas. Merasa sudah oke. Belum, kita lihat juga. Ada yang perjalanan berpuluh tahun di luar sana. Kan? Kelihatan begitu solid. Tetapi tinggal sampai di garis finish melaksanakan tanggung jawab, tahu-tahu meleset. Kenapa? Sama. Perjalanan itu untuk terus belajar. Ketika kita berpikir suami kita atau istri kita, ini sikapnya kok begini. Kok dia sampai berbuat seperti ini umpamanya. Kita juga mesti belajar bagaimana sikapku. Terjadinya beberapa ya, ini truth story ya. Jadi saya tidak mesti wah ini orang itu ndak, atau cuma sekedar buku ndak, itu fakta, realitas. Sampai terjadi satu penyimpangan. Yang kadang-kadang yang diperoleh itu tidak lebih baik dari yang sebelumnya, ya, entah laki-lakinya atau perempuannya, ya. Tetapi setelah dipelajari, masalah penyebabnya kenapa demikian? Di dalam proses komunikasi. Ya walaupun itu juga alasan yang tidak mesti benar, ya. Kemungkinan juga subjektif, ya. Katakan, saya lebih nyaman dengan ini, begitu. Apa? Di dalam bicara, makanya belajarlah. Suami istri saya bilang, tidak ada terlambat. Rendahkan hatimu suami, rendahkan hatimu istri, rendahkan hatimu orang tua, rendahkan hatimu anak-anak. Untuk apa? Memperbaiki. Jangan, memang bawaanku gini Pak. Sudah tak omongkan, ngomong seomong kamu tuh kok metenteng kayak gitu. Sampai memberikan pujian sama teguran, sulit dibedakan. Belajar kadang-kadang di hadapan cermin sendiri. Di WC itu loh, kalau gak ada orang. Kan malu kan ada orang. Coba, sampai hari ini saya masih belajar loh evaluasi. Kok tadi khotbah saya itu kurang touch gitu umpamanya. Kenapa? Saya lihat video saya, kesalahannya di mana? Waduh, ya aura saya. Dalam bahasa dulu itu air muka atau mimik, maaf ya. Kebetulan itu juga nama dari salah satu keluargaku. Ya, saudara dikasih Tuhan, ini aura. Belajar terus. Nah, tapi juga tidak ada alasan bahwa ya karena saya mau juga ini tergoda dan menggoda, karena alasannya dia juga nggak bagus komunikasinya. Kalau sama saya kok bagus dan saya katanya menyenangkan dia. Celakalah engkau yang menjadi penyebab dalam hal seperti ini kalau tidak bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, dengar ini bertobat, ya saya sudah selesai 2022. Saya mau melangkah di 2022 ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali sedikit saya ulang.
kaitannya dengan ya kita harus belajar terus. Belajar. Kok suami kurang di respect oleh istri? Coba belajar. Introspeksi diri. Makanya kalau mau mengalami kebaikan, jangan memaksa pihak lain yang berubah. Alkitab ini bicara kepada kita setiap personal. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Untuk siapa? Untuk suami, untuk istri, untuk saya, untuk saudara semua. Ya. Dan yang paling utama adalah komunikasi. Coba namanya perkawinan. Itu akan terus bersama. Kalau sudah ada perkawinan, suka kalau tidak bersama itu masalah. Kecuali kepaksa ya karena profesi. Tapi kalau profesi itu diada-adakan demi kurang nyaman kalau tinggal di rumah itu masalah. Cepat benahi. Kalau urusan penataan rumah ya kita lagi kan yang harus belajar. Saya katakan saya pernah dapat voucher menginap di sebuah hotel besar. Kawan-kawan kalau dari tempat lain ke Surabaya di tempat itu. Ya, saudara-saudaraku bintang 5 full fasilitas. Dapat 2 malam. Saya bilang itu berapa tahun silam. Ayo pulang aja yuk tidur di rumah. Gitu. Ya, kenapa? Kebetulan kan dekat. Kecuali kalau karena tugas pelayanan. Ya kan? Tidak masalah. Ya sudah. Di hutan rimba pun oke gitu loh. Jadi karena perjalanan cuma 10 menit. Satu waktu itu. Nah untuk itu yang di rumah yang ditata. Orang masuk pastori itu selalu kesannya adem ya Pak. Iya. Saya tidak pedulikan bagaimana model bangunan rumah itu. Orang bilang, tidak kelihatan bagus ya, tidak penting. Tapi nyaman. Ya, dikelilingi tanaman sudah. Balkon atas penuh tanaman. Banyak yang tumbuh-tumbuh sendiri tinggal ngerapiin aja. Terakhir yang masih saya biarkan bertahan antara pohon pelamboyan. Masih ingat pelamboyan itu ada lagunya. Pelamboyan berguguran, berserakan. Sudah stop. Sebelahnya tumbuh lamtoro. Saudaraku, ada bilang, mau dibiarin, biar aja. Nanti kalau itu ada buahnya, kalau yang mau silakan. Barangkali mau lalapan bikin terancam. Terancam itu apa? Kayak salad lah ya. Jadi ada lamtoronya itu kan. Lamtoro itu kalau orang Jakarta bilang pete Cina. Betul ya Bu Julian Yap ya. Itu lamtoro itu. Iya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana tempat tidur? Kamar kami ya segitunya ya. Ya sekali waktu digeser-geser gitu. Kadang di sudut. Ya kalau perlu kamar mandi lebih besar. Pindah tempat tidur ke kamar mandi. Loh sekali waktu kan boleh. Saya pernah ada seorang insinyur mendesain. Ya ruang kerjanya itu di restroom. Restroom itu WC. Karena gede. Ya melihat itulah berapa tahun silam. Kemudian saya berada di beberapa hotel. Ketika Tuhan izinkan rumah pastori kebakar 2012 silam. Saya desain rumah. Kamar saya tidak kalah dengan hotel bintang 5. Yang serba kaca. Idenya 2 dari hotel-hotel dan seorang insinyur yang dia menempatkan meja kerja belajarnya itu di restroom, di toilet. Nah saya batasi kaca aja gede. Ya kebetulan ya bisa. Gitu ya, Tuhan kasih kesempatan untuk itu. Orang hanya cuman, kalau benar-benar buat plafon, sekarang berkembang plafon lebih bagus-bagus. Satu hari saya di Jawa Tengah berapa waktu silam, ada apotik yang dibangun. Wah saya foto gitu ya. Ya kapan nanti mau di aplikasi itu urusan belakang. Tapi paling enggak ada ide-ide gitu loh. Paling enggak ngelatih ini jangan ya pikun. Sedang ruangan itu ditambah dengan ya saudaraku yang dikasih Tuhan downlight.
itu lampu yang masuk aja kalau yang generasi dulu. Itu jadi bagus. Orang udah wah lux ya. Lah bedanya lux sama enggak. Di lampu di atas itu harga dopnya saja. Waktu kami bangun 2012 untuk beli rumahnya itu, downlight itu tambah 35.000. Begitu. Jadi kalau saya ngomong itu langsung bicara angka ya. Jadi saudara-saudara enggak, loh kok bisa bagus umpamanya. Ya cuman begitu aja. Mau cuma dipasang ya fitting yang nempel aja di plafon atau cuma sempet dilubangin kasih itu downlight seperti ini ya nyorot. Tapi ini sudah usang untuk yang sekarang ganti lagi model. Saudara-saudara, saya masih ingat lampu gantung ada berapa biji itu di ruang tengah karena memang ada balkon setengah ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jaraknya plafon cukup tinggi. Saya beli di sebuah toko itu isi 9 atau berapa ya? Bulat-bulat. Cuman 750.000 waktu itu. Tapi kelihatan lux. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya sebetulnya bukan harus yang mahal gimana. Kreativitas. Ya sederhana. Menata bangunan rumah secara fisik. Menata bangunan ya rumah tangga. Itu juga begitu. Ada kreasi. Saudara terjadi kekakuan, kebuntuan. Nggak ngomong kalau nggak ada keperluan. Nggak ada bahan sih Pak. Gampang aja. Colek aja itu belakang istrimu atau suamimu. Iya kan? Anak dengan orang tua. Ini datang-datang ada yang bawa donat gitu aja. Olahan sendiri. Pah, bawain di kamar umpamanya. Yang satu bawain bakso. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Nah ini bahasa komunikasi. Coba kita lakukan itu, hubungan seperti itu. Bawahan dengan atasan. Atasan pun kalau sampai, ya, ingat aja ulang tahunnya si bawahan. Atasan itu, selamat ulang tahun ya, Tuhan berkatimu. Walah itu si bawahan itu, dia loyalitasnya akan membumbung. Sama juga ketika atasan itu ulang tahun. Bawahan tuh bisanya cuma bawa kerupuk black gitu ya toh. 5 biji taruh plastik dikasih pita seret gak ada ya barangkali raffia lah. Kan sesuai kemampuan. Iya kan? Terus kasih tulisan di situ. HBD, Pak Kepala. Itu Pak Komandan atau apalah di situ. Sambil serahkan Pak selamat ulang tahun. Pagi-pagi sekali saudara datang. Loh, ini omongan kayaknya cuma nih coba aja. Renungkan dan praktekkan. Sederhana. Ya, selamat ulang tahun Pak. Tuhan memberkati Bapak. Kalau dia Kristen ya kita Tuhan Yesus memberkati Bapak. Diberikan bahagia, panjang umur. Wah itu seumur-umur gak bisa lupa itu dengan siapa yang datang bawa kerupuk itu. Kenapa? Kebetulan atasan itu ulang tahun suaminya sendiri lupa. Istrinya sendiri gak ngucapin. Anaknya sendiri gak ngucapin. Coba. Loh, untuk berbuat benar yang membuahkan sesuatu. Itu sebenarnya gak sulit, tinggal kemauan kok. Jangan menjadi sama dengan dunia ini apa bodoh. Lah untuk bijaksana itu bentuknya apa? Ya kayak gitu-gitu itu tadi. Coba kalau terjadi kebuntuan, komunikasi, suasananya sudah stagnan, dingin. Jalan suami istri. Ya, rekreasi yang murah juga ada. Ya barangkali nggak harus ke luar negeri. Kalau di kota kami ada satu tempat namanya The Lagoon. Sebelah mana itu Pak? Sebelahnya Telogo Ngepe. Dan The Lagoon itu, Telogo Ngepe itu sendiri. Saya tadi sore sempat teleponan sama Christine, putri saya. Nih lagi apa? Apa-apa tadi sudah masak ini Pak, ini. Mau keluar tak? Ayo Pak. Bapak udah lama nggak ke The Lagoon. Ya, ayo Pak, ke The Lagoon. Saudaraku dikasih duduk di situ sebentar beli kopi 15.000. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, asik ngobrol sambil jawabi
WA saya di situ, lihat danau. Ya saya bayangkan kayak danau Galilea itu. Saya pikir sebentar lagi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, ada anak-anak, ada suami istri seperti itu. Jalan di pinggirnya, ambil batu. Kecil, gak usah gede-gede. Kalau gede nanti ngagetin orang. Lemparkan ke air ya. Blung. Bilang sama pasanganmu, Dek, atau Mas, atau Ko, atau Cak, Mas, Ko, Cak, ya umpamanya. Batu ini kulemparkan ke atas, jatuh ke bawah. Tapi tidak demikian, Dek. Cintaku kepadamu. Ko. Waduh, itu bisa berabak. Ya. Bisa aja itu. Apalagi kalau tahu lagu dangdut, banyak bintang di langit itu ya. Satu bercahaya gitu ya. Nah, saudara-saudara, terserah saudara hobinya mau lagu apa, keroncong atau saweran atau apa. Nah, silakan mau lagu barat, lagu Mandarin, bagus semua. Saya banyak hal tidak mengerti bahasa Mandarin, seneng kalau udah dengar lagu Mandarin dari dulu. Di telinga itu enak. Ya. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya saya sempat ada lagu yang sederhana, lagu rohani itu kan. Woyaken Yesu, woyaken Yesu, tonali Yesu yaujin, woyaken Yesu. Jangan tanya artinya dulu ya, kapan-kapan saja. Tanya Pak Juli Raharjo. Ya, terima kasih Bu Julian Yap dan semua keluargaku yang sedang mempersiapkan Sintia. Kudoakan di Sintia ini rahmat dan berkat Tuhan Yesus senantiasa melingkupi dan menaungi Anda semua. Dan Anda semua semakin mengikuti kehendak Tuhan. Dan hidupmu selalu dibuat beruntung oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Matius pasal 9 ayat yang ke-10. Silakan. Matius 9 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya, ini ayat kan populer banget, ya kan? Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini setelah melalui penebusan. Ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita bisa manggil Allah itu Bapa, itu kan karena ditebus. Diisi roh, kamu tidak terima lagi roh perbudakan, roh setan maksudnya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah dan dapat memanggil, ya Aba, ya Bapa. Jadi ayat ini bicara tentang prinsip-prinsip orang yang sudah ditebus. Tahu punya Bapa yang punya jagat raya ini. Ya, kemudian kerinduannya datanglah kerajaanmu. Kalau kita mau mengalami ya otoritas kerajaan sorga, kerajaan Allah, maka kita menyerahkan hak kita. Jadi kehendak bebas kita itu aku persembahkan kepadamu Tuhan. Ya. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 itu kan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Apa itu Pak? Kehendak bebasmu serahkan. Saudara nggak akan merasa terpenjara. Jadi Kristen kok nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh nyimpang, nggak boleh yang aneh-aneh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sudah mempersembahkan kehendak bebas, biar kehendak Tuhan yang terjadi di bumi. Maka yang terjadi, hubungan jadi harmonis. Di bawahnya ayat 11 itu tentang Tuhan menyediakan makanan. Rezeki selalu ada. Yang percaya katakan amin. Kemudian perbaikan hubungan ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ada orang yang berpikir, ini grace ya, ini cara berpikir perenungan saya. Loh Pak, bukankah kita sudah beres? Iya. Ayat yang pertama 9 itu kan menunjukkan kita sudah ditebus Tuhan. Ya kan? Kemudian kita rindu untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang terjadi apa? Urusan rezeki Tuhan campur tangan. Kemudian relasi
terjadi satu pemulihan demi pemulihan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sesudah kita jadi anak Tuhan, sudah kita jadi Kristen. Ya, kalau yang belum, yang sudah kemarin-kemarin, ya sudah itu Tuhan sudah ampuni, Tuhan lupakan semua dari pelanggaran-pelanggaran kita. Lah sekarang dikasih PR. Kalau engkau masih nuntut merasa dirimu benar, ya ini berurusan dengan siapapun. Engkau paling enggak gampang bisa terima ketika engkau dibully, engkau dipersekusi, engkau barangkali ya difitnah. Wah, naik pitam. Engkau dikata-katain melakukan hal-hal yang tidak engkau lakukan. Engkau marah. Nah, enggak sampai begitu. Makanya beberapa kali dari Jakarta nelpon, nama saya, akun saya digandakan. Kemudian dipakai niat jahat, saya enggak bergeming. Bapak bertindak apa? Enggak lah, ngapain? Orang mau percaya karepmu. Enggak percaya, memang saya juga enggak melakukan apa-apa, kan begitu. Nah, orang-orang yang nge-hack ya akun-akun kita kan dipakai tindakan jahat. Nah, bagi saya pokoknya saya enggak, ya sudah. Enggak perlu diperpanjang. Nah, seringkali kita itu menghadapi suatu masalah jadi runyam. Itu karena ya kita merasa tidak terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya sudah gitu aja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini orang yang duduk di paling depan, kayak saya berdiri di depan, jalan di depan sebagai tokoh, lah kasarnya itu kan gitu. Orang dunia ini menyebutnya kan gitu. Ya, saudara-saudara menjadi sorotan. Dan Alkitab sudah memberitahu itu secara umum buat kita. Ada banyak saksi yang Tuhan izinkan berada di sekeliling kita. Dan itu justru untuk kebaikan saya dan saudara. Untuk bertindak lebih hati-hati. Ya, kalau sudah hati-hati masih kepleset kulit pisang. Ya, cepat berdiri, cepat ya, singkirkan kulit pisang. Cepat rekonsiliasi dengan Tuhan. Sudah kita selesaikan, tinggal di tahun 2022 yang silam. Kesempatan kita berada di tahun baru ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, seterusnya apa? Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pasti, singa aja tidak mampu melakukan sesuatu. Iya kan? Ketika saya dan saudara bersikap seperti Daniel. Lo kurang apa dia? Udah berjuang dalam hidupnya, difitnah. Fitnahnya apa? Berkait dengan ibadah. Iya kan? Ya ada orang ngintip. Tuh Daniel tuh tetap aja beribadah. Padahal kan harusnya seperti yang Tuhan putuskan. Dalam waktu 30 hari ini, tidak ada orang yang boleh berdoa kepada ilah dewanya masing-masing. Kecuali menyampaikan permohonannya kepada Tuanku, Nebukadnezar atau siapa sajalah di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini kalau sudah terjadi, saudara nikmati sorga, saya dan nikmati sorga. Nggak usah berkemim lah kalau mau menghadapi yang gitu-gitu. Ya jalan aja. Sambil berbenah ya. Ada kata-kata biar anjing menggonggong. Ya, kafilah berjalan terus. Istilah lama kan itu. Tapi juga harus introspeksi. Jangan-jangan gonggongan anjing itu juga ada sedikit banyak benarnya si anjing menggonggong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada contoh-contoh sih sebetulnya langsung dibaca aja dah ya. 2 Raja-Raja 21 ayat 22, 23 ya. Kalau tidak ngikuti kehendak Tuhan, masalah di dalam hidup ini. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Gak melakukan kehendak Tuhan. Ada aja caranya. Coba, raja ini dia bisa wah hebat di hadapan lawannya. Justru dia dikeroyok mati. Kenapa Amon ini tidak taat kehendak Tuhan? Yesaya 48. Ini
Ya, berita baiknya. 48 ayat 16-17. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 14, Pak Juli Raharjo, tolong. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Puji Tuhan. Ini kalau secara tekstual, ya, dalam konteksnya Tuhan sedang menunjuk sosok yang mana sosok itu mengikuti kehendak Allah. Dan di dalam mengikuti kehendak Allah, Tuhan memberikan berbagai keberuntungan. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu, ayat 15. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Coba dia itu bisa sosok yang dimaksud di dalam kisah ini, tetapi dia itu juga bisa saya dan saudara. Karena ini berkait dengan aplikatif. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Siapa ini yang berhasil? Mereka yang melaksanakan kehendak Tuhan di dalam ayat yang ke-14. Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Kasdim Babel sama ya. Artinya apa? Lawan. Kalau hidup orang yang mengikuti kehendak Tuhan, itu mengedepankan harapannya kepada kekuatan tangan Tuhan. Ya, sebesar kekuatan Babel, kekuatan Kasdim pun semua bisa ditaklukkan. Dan kalimat penting di akhir itu, dia dibuat berhasil. Saudara dan saya pasti akan berhasil di dalam menjalani hidup beriman kita sampai akhir. Itu sebabnya lakukan yang benar dan baik sesuai teks Alkitab Ulangan tadi, saudaraku, dan yang baik dan benar itu adalah ikuti kehendak Tuhan. Dan itulah isinya di Taman Eden, yaitu ketika kehendak Tuhan menjadi prioritas utama dan tidak ada opsi lain. Artinya apa? Free will kita persembahkan. Kita tidak tuntut pakai, karena kalau kita memaksakan kehendak kita, saudaraku, justru banyak masalah di dalam kehidupan ini. Ya, mungkin saya cita-citanya begini, sesuai bidang studi saya berharap begini, tapi tahunya kok dibawanya ke sini. Cobalah melangkah dulu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak jarang terjadi justru di suatu keadaan yang bukan pilihan kita, itu ternyata pilihan Tuhan. Dan di sana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kiranya hal ini terjadi di dalam setiap kita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, bersyukur kepadamu untuk malam ini. Kami sudah sama-sama belajar. Bukan sekadar belajar firman teoritis, tapi hari ini Tuhan tuntun salah satu kunci untuk kami memenangi perlombaan yang pasti itu adalah dengan kami mempersembahkan, ya Tuhan, kehendak bebas kami. Itu yang dinamakan menyangkal diri. Kami mengikuti kehendak-Mu dan Alkitab memberi tahu kepada kami. Orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, hidupnya mengalami seperti suasana Taman Eden, seperti paradiso sebelum kami masuk di dalam kerajaan sorga-Mu yang luar biasa, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua keluarga besarku, dimanapun berada. Tuhanku Yesus,
Engkau sang raja di atas segala raja, raja sorga, dan engkau raja yang berkuasa atas semua raja di bumi ini. Engkau yang akan terus menuntun dan membimbing kami semua. Karena kami tahu semua raja-raja di bumi mati dan tinggal sejarah. Tetapi engkau yang pernah mati sudah bangkit hidup untuk selamanya dan engkau menyertai kami. Engkau berikan kemenangan-Mu kepada setiap kami sehingga tidak ada alasan untuk seorang yang berkata kami tidak sanggup. Karena di dalam ketidaksanggupanku Tuhan memberikan kesanggupannya di dalam kehidupan kami satu persatu. Terima kasih Bapa, Tuhan mendengar doa anak-anak-Mu dan kami yakin janji yang Tuhan sediakan itu tidak pernah Tuhan tidak tepati. Tuhan selalu tepati. Dan kami aman di dalam janji Tuhan. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan terjamin masa depan hari esoknya, hari tuanya, bahkan sampai hari matinya. Bahwa kami masuk dalam sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan melimpahkan rahmat, berkat, rezeki, kemenangan kepada semua umat yang dikuduskan Tuhan. Syafaat kami, Indonesia Tuhan berkati. Bahkan segenap bangsa kami yang akan bersama-sama ikut mengingat, merayakan Xinjia dengan penuh sukacita, dengan syukur, kumpul keluarga, makan bersama, saling berbagi kasih. Tuhan, kiranya Tuhan melimpahi dengan berkat dan rahmat, bahkan keamanan, ketentraman di seluruh penjuru negeri Nusantara ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Indonesia, bangsa negara kami dalam berkat Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya ya Allahku. Dan kemurahan kasih-Mu ada atas kami semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Kedua kali menjemput dan mengantar kami sampai ke sorga yang mulia. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati keluarga besarku semua. Bahkan semua kawan sejawat ada di dalam pengurapan Tuhan. Dan semua saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, Tuhan juga memberkati. Yang ada di YouTube, Tuhan memberkati semuanya.